Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas tolong siapkan. Duduk siap. Siap. Untuk memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Baik, usah absen ya. Ya, Ustaz. Abdullah Adib, Ada, Ustaz. Adiba Khaira, Ada, Ustaz. Ahmad Zafran Nuha, Ada, Ustaz. Fauzia Saubo, Ada, Ustaz. Farid Ada, Ustaz. M Hafiz, Ada, Ustaz. Keisha Azhara. Ustaz. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Baik, kita pada hari ini tanggal 30 hari apa kini? Senin tanggal 30 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di MDTA 5 Suku Ganggo Canduang. Baik, salawat berikan salam, semoga salawat yang kita bacakan tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semuanya keluarkan Al-Quran. Baik, anak-anak bapak sekalian, silakan buka surat An-Nisa ayat 35. Siap. Baik semuanya, anak-anak bapak sekalian, kita sekarang akan belajar tentang Dan nyata dong. Enggak nyata dong. siapa yang tahu apa saja kitab kita sebagai orang Islam. Silakan, Diba. Nah, ada yang tahu? Enggak. Yasin, Jadi, Ustaz. kitab kita sebagai orang Islam adalah Salat. kitab itu adalah Al-Quran. Mengaji. Nah, jadi kitab itu dalam bahasa Indonesia adalah buku. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, jadi kitab kita itu adalah Quran. Al-Quran. Nah, jadi kenapa kita harus mengimani Al-Quran? Nah, Itu kitab suci. ya, benar. Terus boleh? Terus apa lagi? Membaca ayat secara Quran. Lah, kenapa kita harus mengimani Al-Quran? Karena Al-Quran adalah benar juga.
Karena Al-Quran juga bisa membuat kita masuk Surga. surga. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala Yang besar. pahala yang besar. Satu buah ayat saja, satu buah huruf itu saja akan bernilai 10 100 juta. pahala. 10 pahala. Nah, jadi itulah Quran. Quran. Hadis. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. bentar, di Gua Hira. Hira. Nah, Ya Allah, jadi, Fazal. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui bukan Nabi Jibril tetapi malaikat Malaikat Jibril. Jibril. Tidak ada Nabi Jibril ya. Ya, malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dan mana? Gua Hira. Nah, jadi siapa tahu ayat surat atau surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Pintar. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1/5. Siapa yang bisa membacakan surah Al-Alaq 1/5? Silakan. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana min 'allam. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan kepada temannya. Jadi itulah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang sudah dibacakan oleh Diba tadi, yang sangat bagus bacaannya. Yang mana itu adalah surat dan ayat-ayat pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, semuanya sudah bisa membaca Al-Quran? Bisa, Sebagai Ustaz. umat Muslim kita harus bisa membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber hukum, sumber pedoman kita hidup di dunia ini. Nah, misalkan ya dunia dan akhirat. Misalkan kita butuh sesuatu, misalkan kita mempunyai masalah, lalu kita tidak mempunyai jawabannya di siapapun, maka kita bisa berpedoman kepada Al-Quran. Nah, Dan Allah. jadi seperti kita solat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui Quran. Al-Quran dan dijelaskan oleh Hadis. Hadis. Nah, sudah paham anak-anak bapak sekalian? Sudah? Sudah, Ustaz. Silakan kepada Keke membacakan apa yang sudah bapak tuliskan di papan tulis dengan jelas. Contoh, iman Pada kitab adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pintar. Kasih tepuk tangan untuk temanya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada beberapa, yaitu ikhtiar. Siapa yang tahu apa itu ikhtiar? Nah, kita itu harus berusaha atau ikhtiar. Contoh dalam usaha itu ialah kita harus berusaha sepenuh hati untuk mencapai tujuan kita. Kalau Ustaz tanya apa cita-citanya, si Farid apa cita-citanya? Tentara. Tentara, Hafiz, Uji? Uji mau jadi apa? Polisi. Uji mau jadi apa? Dokter. Dokter. Ya, dokter. Dibah mau jadi apa? Dokter.
Kalau Opan jadi dokter juga. Tak tahu Ustaz. Tak tahu, belum pasti. Ya, itu belum Wah. pasti jadi dok. Oh, jadi nak Ustaz. Jadi tak dok. Jadi bisa bilang. Enggak, awak menjadi anak Ustaz. Aku tentara. Awak menjadi tukang sawah Ustaz. Jadi Opan ingin jadi petani ya, jadi ingin. Nah, ada dua orang Petani Ustaz, petani. Keke jadi ya? Petani, oh bisa disusuan. Keke rahasia ya. Waktu Ustaz. kan Anda Ustaz kecil pas Ibu Geni mananya kecil Anda Ustaz dokter hewan Ustaz. Dokter hewan, bagus. Bisa mengobati hewan-hewan yang tersakiti. Nah, silakan duduk Adib. Adib silakan duduk dalam. Nah, jadi usaha itu kita itu harus berusaha untuk mencapai tujuan kita. Contohnya kita ingin menjadi tentara seperti Farid dan Hafiz menjadi polisi. Maka kita itu harus berusaha dari sekarang. Dari kita kecil kita berusaha untuk hidup sehat, olahraga pagi-pagi supaya nanti juga tetap sehat. Nah, Ustaz, jadi kayak- seperti oh, Uji. kayak Nabi Uji Muhammad ingin ya, menjadi Ustaz. dokter, maka Uji dan Keke ingin menjadi dokter. Keke menjadi dokter hewan. Nah, maka dari sekarang sudah harus memulai bisa mengobati orang-orang seperti membantu orang. Misalnya, contoh ada luka-luka di tangan itu dihasam Kan. plus Semplah. lah. Jadi si Farid, Dibah dan Adib mau jadi Nasi Farid Anda Ustaz. Apan, Dibah dan Awak nak Audi. jadi petani Ustaz. Mau jadi petani. Oh enggak Ustaz. Awak jadi kuai. Rahasia Ustaz. Enak Yang tahu ingin Ustaz. jadi petani, maka yang ingin jadi petani maka mulai dari sekarang harus bisa menanam di seperti di teras rumah, di laman, menanam apa itu namakan? Berserah diri. Yaitu ketika kita sudah berusaha sekuat mungkin, kita sudah habis-habisan untuk menggapai sesuatu, tetapi itu belum juga tercapai, maka kita harus berserah Diri. kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapat, kita harus Berserah diri. berserah diri. Lalu yang ketiga itu qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Merasa cukup. Yang mana ketika kita belum bisa mempunyai apa yang orang lain punya, maka kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Misalkan tidak mengeluh. Yang mana ketika kita misalkan contoh sekalian sekarang ini lagi sekolah, Lagi mengawal. sudah capek-capeknya pergi sekolah, tetapi kadang-kadang ada juga yang bolong sekolahnya. Maka dari itu kita harus sabar menghadapi karena kita diharuskan untuk belajar. Kita sebagai manusia diharuskan untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Sampai di ujung masa kita harus menuntut ilmu. Lalu yang selanjutnya yaitu syukur atau berterima kasih. Yang mana setiap manusia kita itu pasti membutuhkan orang tua juga, orang lain juga, kita juga butuh teman juga. Kita harus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus butuh guru. Ustaz. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan bersyukur. Dengan sholat. Pintar. Dengan sholat. Dengan mengaji. Dengan mengaji. Dapat juga pahala kita kan? Dengan bersyukur. Dengan belajar. Dengan pergi ke Mekah. Dengan pergi ke Mekah. Nah. Dengan belajar. Dengan pergi ke Mekah dengan Orang tua. Naik haji jika mampu. Nah, jadi kita juga harus bersyukur dengan zikir juga, dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Jadi sekarang tentang pelajaran yang sudah kita pelajari, Ustaz akan mengadakan sebuah permainan. Nah, sebuah permainan ini adalah seperti home pimpa, yang mana siapa yang terakhir kali keluar dia dihukum dengan yaitu hukumannya menjelaskan salah satu yang ada di papan tulis. Oke, setuju semuanya? Setuju Ustaz. Nah, siapa keluar Sadib dan si Apan? Nah, lanjut. Yang keluar si Farid dan si Dibah. Nah, yang keluar yang sedikit. Yang sedikit.
Hop, sama. Ulang lagi. Sama hitam semuanya. Nah, yang menang si Hafiz. Maka si Hafiz yang harus menjelaskan. Baiklah, saya akan membacakan qanaah. Qanaah adalah merasa cukup. Contohnya Hafiz mempunyai HP yang jelek dan teman-teman Hafiz mempunyai HP bagus. Hafiz tidak memaksakan Hafiz Hafiz tidak memaksakan orang tua Hafiz membeli HP yang bagus. untuk membeli HP yang bagus. Karena Hafiz merasa cukup dengan HP ini. Baik, sekian Ustaz. Nah, baik. Itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi yaitu tentang iman kepada Allah. Nah, yang pertama tadi iman kepada kita. Kita adalah Al-Quran. Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Yang mana surat yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang mana ketika kita membaca surat ayat di Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak ketika kita meniatkan membaca Al-Quran itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu materi kita yang kedua tadi yaitu ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Yang mana kita juga sudah mengetahui bahwasanya ikhtiar adalah usaha dan tawakal berserah diri, qanaah merasa cukup, sabar tidak mengeluh, syukur terima kasih. Jadi sudah paham anak-anak Bapak sekalian? Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Selamat tinggal Ustaz. Baik, mungkin sekian penampilan dari saya Alia Julianto NIM 2122385. Kami dari MDTA 5 Suku Ganggo mengucapkan